Ketua DPP Partai Demokrat Herman Khairan merespons ramainya isu dinasti politik Presiden Jokowi di balik wacana majunya Erina Gudono di Pilkada Sleman. Herman mengatakan bahwa setiap orang memiliki persepsi masing-masing dan harus dihargai. Hal itu ia sampaikan pada Jumat 15 Maret 2024. Lebih lanjut, Herman sendiri mengaku belum berpikir untuk mendukung menantu Presiden Joko Widodo itu. Herman mengatakan saat ini pihaknya tengah fokus untuk mengawal suara hingga penetapan resmi hasil pemilu oleh KPU RI. Sebagai informasi, isu Erina Gudono masuk ke dalam bursa bakal calon Bupati Pilkada Kabupaten Sleman 2024 pertama kali digulirkan oleh DPC Partai Gerindra Sleman. Dalam usulannya, Erina Gudono menjadi kandidat terkuat untuk bisa dimajukan dalam calon Bupati Pilkada Kabupaten Sleman 2024. Ketua DPC Gerindra Sleman HR Sukaptana mengatakan bahwa salah satu nama yang muncul dari masukan internal adalah Erina Gudono. Namun demikian, usulan dari DPC itu nantinya akan disampaikan terlebih dahulu kepada pengurus tingkat DPD hingga DPP. Dan selain Erina, ada nama-nama lain dari kader internal Gerindra yang dimunculkan, yakni mereka adalah Lisman Puja Kusuma, kemudian Danang Wicaksono Sulistia, dan juga HR Sukaptana. Proses rekapitulasi suara nasional Pilpres 2024 masih terus berlangsung hingga saat ini. Per Jumat 15 Maret, sudah ada 26 provinsi yang telah disahkan oleh KPU melalui rapat pleno. Adapun berdasarkan hasil terkini, perolehan suara Capres-Cawapres nomor urut 1 Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar terus bertambah di beberapa daerah. Misalnya, perolehan suara Anies Baswedan Muhaimin Iskandar di DKI Jakarta. Berdasarkan versi hasil hitung suara di kawal pemilu, suara Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar mencapai 2.345.228. Sementara pada hasil rekapitulasi suara nasional KPU, paslon nomor urut 1 justru mendapat lebih banyak perolehan suara, yakni 2.653.762. Kemudian untuk pasangan nomor urut 2 Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka memperoleh suara sebanyak 2.692.011. Dan untuk pasangan nomor urut 3, Ganjar Pranowo dan Mahfud, meraih suara 1.115.138. Dari sini terlihat perolehan suara Amin dan Prabowo Gibran berbanding tipis. Mengacu pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, hasil pemilu nantinya ditetapkan paling lambat 35 hari setelah pemungutan suara. Untuk penetapan hasil rekapitulasi ini nantinya akan berlangsung hingga 20 Maret 2024 mendatang. Menambahkan bahwa seluruh rangkaian tahapan, mulai dari penghitungan yang ada di wilayah, di level PPK, naik sampai dengan KPUD dan KPU, tentunya ini setiap hari dipantau. Sehingga tentunya tahapan yang ada, ini tentunya kita semua mendorong untuk bisa tepat waktu. Tentunya selesai daripada penghitungan tersebut, tentunya ada mekanisme selanjutnya terhadap yang tidak puas dengan hasil, yang kemudian dibuka ruang untuk mengajukan gugatan PHPU, baik sengketa yang membahas tentang Pilpres maupun yang membahas tentang Pileg. Tentunya berbagai macam isu akan dibawa dan ruang itu dibuka di MK. Namun demikian tentunya semuanya harus membawa bukti dan saya kira itu mekanisme yang sudah diatur di MK. Kemudian pertanyaan yang terakhir tadi, tentunya posisi kami apalagi terkait dengan isu ada saksi dari Kapolda dan sebagainya, ya kita tunggu saja. Bila memang betul ada melanggar, ya kita proses. Namun kalau memang tidak ada, kita tunggu saja seluruh hasil dan kita doakan seluruh tahapan baik KPU, MK dan pengumuman resmi semuanya dapat berjalan dengan baik dan hasilnya bisa diterima masyarakat. Terima kasih. Tapi di luar dugaan, si korban ini dorong daripada tim kami sehingga jatuh bersama.
Tri Sudarmo, anggota Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Jayapura, tewas seusai terjatuh dari ketinggian tower telekomunikasi Gunung Sabron Yaru di Jayapura pada Rabu 13 Maret 2024. Mulanya, Tri berniat untuk mengevakuasi korban percobaan bunuh diri berinisial TY 21 tahun yang telah berada di tower tersebut. Namun naas, TY yang hendak ditolong justru memberontak dan mendorong Tri hingga terjatuh. Kejadian itu diungkap oleh Kepala Basarnas RI Marsdia TNI Kusworo saat menggelar rapat kerja bersama Komisi 5 DPR RI di Senayan, Jakarta pada Kamis 14 Maret. Kusworo mengatakan korban sempat menerima bujukan Tri agar tidak melakukan percobaan bunuh diri. Namun, Tri mendapat perlawanan dari TY saat berada di ketinggian 15 meter. Saat itu Tri pun didorong yang membuat keduanya harus terjatuh. Seusai terjatuh, Tri langsung dilarikan ke rumah sakit Yuwari, namun sayangnya nyawanya tidak lagi tertolong. Tri disebut mengalami luka yang cukup parah berupa patah tulang dan benturan di kepala. Sementara TY dilaporkan selamat dan tengah menjalani perawatan intensif di rumah sakit. Dari kami, Bu, setelah kami pelajari, itu kan, mohon maaf nih sebelum Ibu, jadi di Undang-Undang PNS itu meninggal saat melaksanakan operasi itu tidak ada bedanya dengan meninggal biasa. Dan ini tentunya menjadikan suatu perhatian khusus. Kebetulan kami dari TNI, Bu, jadi tahu persis. Itu perbedaannya sangat jauh dengan orang yang gugur dalam melaksanakan suatu tugas operasi. Demikian juga ini salah duanya, bukan sekali lagi kami bukan curhat, Bu ya. Jadi kemarin sore, Bu, jadi tim kita yang ada di Jayapura itu melaksanakan operasi penyelamatan orang yang mau bunuh diri di towernya Telkomsel ya, dengan ketinggian antara 40-30 meter. Satu tim naik, dirayu, dibujuk dan lain sebagainya sampai turun sekitar 15 meter. Tapi di luar dugaan, si korban ini dorong daripada tim kami sehingga jatuh bersama dan pada akhirnya meninggal. Dinyatakan meninggal satu orang. Itu juga tim kami. Makanya yang kami sampaikan tadi tentunya betul sekali. Jadi apalagi nanti ada revisi undang-undang pelayaran, Pak. Jadi mungkin tidak hanya kami saja di BNPB. BNPB juga sama, di Damkar juga sama, di tempat-tempat yang lain seyogianya memang ada perbedaan dalam orang-orang ataupun personil kita yang benar-benar melaksanakan suatu operasi yang memang dia berhadapan dengan risiko tinggi. Dan saya senang sekali mendengar bahwa ide itu sekarang akan dipakai untuk ASN. Kami di Jakarta sudah menerapkan. Capres nomor urut 1 Anies Baswedan menanggapi soal wacana cuti bagi ASN pria yang istrinya melahirkan. Anies menyebut baik wacana itu dan mengatakan bahwa kebijakan tersebut bisa membuat keluarga bahagia. Hal itu disampaikan oleh Anies saat ditemui di Depok pada Jumat 15 Maret 2024. Awalnya Anies mengklaim gagasan cuti ayah adalah hasil pengamatannya dari problematika di masyarakat. Kemudian Anies menilai gagasan cuti ayah berkembang menjadi solusi yang baik. Anies kemudian menyinggung soal kasus pilot sebuah maskapai yang tertidur saat pesawat dalam kondisi terbang lantaran harus membantu sang istri mengurus anaknya. Dia pun lantas setuju mengenai kebijakan cuti ayah. Sebagaimana diketahui, pemerintah sedang menyusun rancangan peraturan pemerintah tentang manajemen aparatur sipil negara sebagai aturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN. Anas mengatakan hak cuti bagi karyawan pria yang istrinya melahirkan atau disebut cuti ayah sudah diberlakukan di beberapa negara dan juga perusahaan multinasional. Waktu cuti yang diberikan bervariasi berkisar dari 15 hari, 30 hari, 40 hari hingga 60 hari. Dapat jatah cuti melahirkan juga kan waktu itu sempat dinyinyirin nih, banyak yang nyinyirin dan sekarang dipakai, Pak. Itu tanggapan Bapak seperti apa? Iya, jadi gagasan tentang cuti bagi suami yang istrinya baru melahirkan itu hasil pengamatan kita atas problematika yang ada di masyarakat, dan itu kami munculkan sebagai solusi. Nah, ketika itu munculkan solusi, kemudian dikritik, ya kami jelaskan apa pentingnya. Dikritik, ya kami jelaskan. Kami nggak melarang yang mengkritik. Nah, ketika sekarang ada sebuah peristiwa fenomenal, pilot yang tertidur yang ternyata karena istrinya baru melahirkan anak kembar, lalu terbukakan kepada publik, oh iya ya ternyata dibutuhkan. Dan saya senang sekali mendengar bahwa ide itu sekarang akan dipakai untuk ASN. Kami di Jakarta sudah menerapkan itu sudah lama. Dan kebijakan ini memang dibuat untuk membuat keluarga-keluarga itu bisa bahagia.
suami, istri dengan ada anak bayi baru, mereka bisa mengurusi bayinya di hari-hari awal dengan konsentrasi tanpa khawatir kehilangan pekerjaan, tanpa khawatir tanggung jawab pekerjaannya tertunda. Itu hasil observasi, pemikiran, dan riset pakai ilmu gitu. Nah, kemudian sekarang ketika ada kejadian baru kelihatan. Kami bersyukur dibukakan itu caranya untuk melihat bahwa ini memang sudah dibutuhkan, dan saya bersyukur itu akan dipakai untuk kebijakan. Militer Amerika Serikat telah mengirimkan bala bantuan militer tambahan ke pangkalannya di Provinsi Al-Hasakah dan Deir ez-Zor di Suriah Timur pada Kamis 14 Maret. Konvoi pasukan Amerika Serikat yang memasuki Al-Hasakah pada Kamis malam itu melalui perbatasan Al-Walad antara Irak dan Suriah. Adapun konvoi tersebut terdiri dari 40 kendaraan, termasuk 5 kendaraan tempur Bradley yang telah mencapai pedesaan Deir ez-Zor. Sebagaimana diketahui, Amerika Serikat telah mengirimkan 4 konvoi bala bantuan militer ke pangkalannya di Al-Hasakah dan Deir ez-Zor pada bulan Januari dan juga Februari lalu. Kemudian sejak tahun 2015, pasukan Amerika Serikat di Suriah juga telah melatih ribuan anggota YPG atau PKK di pangkalan militer mereka di wilayah tersebut dengan dalih untuk memerangi terorisme. Selain itu, Amerika Serikat juga telah memberikan senjata dan peralatan tempur dalam jumlah yang begitu besar kepada teroris YPG atau PKK. Selanjutnya, pada bulan Oktober 2019, pasukan Amerika Serikat menarik diri dari daerah tersebut untuk memperkuat kehadiran mereka di sekitar sumur minyak di timur Laut Suriah. Suriah pun telah terjebak dalam perang bersaudara yang kejam sejak awal tahun 2011 ketika rezim Bashar al-Assad menindak protes pro-demokrasi dengan keganasan yang tidak terduga. Wah, siapa ya Pak? Hah? Terungkap sejumlah fakta terkait kasus pengendara mobil Mitsubishi Expander menabrak Porsche 911 GT3 pada Rabu 13 Maret 2024. Insiden itu terjadi saat mobil mewah senilai 9 miliar itu sedang terparkir di sejumlah atau sebuah showroom Pantai Indah Kapuk 2, Tangerang, Banten. Terungkap sopir mobil Mitsubishi Expander berinisial JS 42 tahun itu sebelumnya sempat mabuk sebelum menabrak Porsche. Hal itu diungkap oleh Kepala Kepolisian Sektor Teluk Naga AKP Wahyu Hidayat pada Jumat 15 Maret. Wahyu mengatakan saat itu JS sedang terpengaruh alkohol ketika mengemudikan kendaraannya. Dalam proses pemeriksaan, JS mengaku meminum alkohol jenis vodka di rumahnya yang berada di sekitar tempat kejadian perkara sebelum mengalami kecelakaan. Akibat tabrakan tersebut, panel besi kaca depan showroom tersebut pun patah dan kacanya pecah. Hingga saat ini, kerugian akibat kecelakaan itu masih belum bisa ditaksir. Lebih lanjut, Wahyu menjelaskan saat ini JS sudah ditetapkan sebagai tersangka. Ia dijerat dengan pasal 200 dan pasal 406 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP. Saya kan tidak pernah memakai fasilitas rumah dinas, jadi rumah dinas itu dipakai. Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka membagikan layanan internet gratis di Loji Gandrung, Solo, Jawa Tengah pada Jumat 15 Maret. Namun hal itu justru mendapat banyak cibiran dari warganet. Ia disebut menyontek program dari pasangan nomor urut 3 Ganjar Pranowo dan Mahfud MD soal bagi-bagi internet gratis. Terkait hal ini, Gibran merespons santai dan tak mempermasalahkan. Menurutnya, layanan internet gratis tidak hanya di Loji Gandrung saja, tetapi juga diperluas ke sejumlah tempat di Solo. Suami Selvi Ananda ini mengaku telah menambah kecepatan internet yang ada di rumah dinas Loji Gandrung. Diketahui layanan tersebut tersedia mulai dari pukul 07.00 hingga 19 waktu Indonesia Barat selama bulan Ramadan. Pengumuman soal layanan internet gratis ini pun diumumkan oleh Gibran lewat akun X pribadinya. Kendati demikian, Gibran akan kembali mengatur waktu pelayanan akses internet gratis di rumah dinasnya tersebut. Sebagaimana diketahui juga bahwa paslon nomor urut 3 Ganjar dan Mahfud menggaungkan program internet gratis untuk anak sekolah di seluruh Indonesia. Program tersebut menyerupai subsidi kuota bagi pelajar di masa pandemi. Itunya gimana? Iya, itunya gimana? Awalnya Tidak ada ide apa-apa, cuma internetnya bisa. tapi Loji Gandrung terbuka untuk umum ya Mas, sampai di dalamnya ya Mas? Gimana? Terbuka untuk umum ya Mas? Hah? Terbuka untuk umum, Iya. bisa dimanfaatkan Semua masyarakat. boleh, semua boleh.
Kenapa itu Mas, latar belakangnya Mas? Yang latar belakang itu kebijakan untuk mempersilahkan keluarga mangat umum untuk kebijakan urusan. saya kan sudah pernah memakai fasilitas rumah dinas, jadi rumah dinas itu dipakai untuk warga untuk ngerjain tugas, ngerjain skripsi, bukan kebijakan untuk enggak ya silakan ya Diteruskan sama nanti ada yang jawab. Iya baik-baik banget. Itu kan cuma kontrak. Iya boleh. Afrika Selatan mewanti-wanti warganya agar tidak ikut campur berperang membantu pasukan Israel. Afrika Selatan mengancam akan mengadili atau mencabut kewarganegaraan mereka yang bergabung dengan militer Israel. Hal ini dilakukan sebagai upaya menghentikan agresi Israel di jalur Gaza. Selain itu, Afrika Selatan juga menjadi negara yang paling keras bersuara soal krisis kemanusiaan di Gaza. Meski saat ini belum ada negara lain yang mengikuti jejak Afrika Selatan, kampanye sedang dilakukan untuk mendorong negara lain untuk melakukan hal yang serupa. Sebagaimana diketahui, sebelumnya isu mengenai konsekuensi hukum bagi pasukan IDF yang memiliki kewarganegaraan ganda muncul pada minggu ini saat Menteri Luar Negeri Afrika Selatan Naledi Pandor berpidato di sebuah acara solidaritas Palestina. Pandor menyinggung soal warga Afrika Selatan yang berperang di IDF. Ia menegaskan tak akan ragu untuk menangkap warganya yang membelot. Diketahui selama 5 bulan perang, pasukan Israel telah menewaskan lebih dari 31.000 warga di Gaza di tengah krisis kemanusiaan. Afrika Selatan dapat memberikan konsekuensi pada warganya yang bergabung dengan militer asing tanpa izin negara atau berperang dalam perang yang tidak disetujui oleh negara. Tidak jelas secara pasti berapa banyak warga negara asing yang bertugas dalam perang Israel-Hamas. IDF pun tidak menanggapi mengenai kemungkinan negara lain yang akan meniru Afrika Selatan. Sayap militan Palestina Hamas akhirnya mengajukan proposal terkait dengan kesepakatan gencatan senjata. Proposal itu diserahkan kepada mediator di Mesir dan Qatar pada Kamis 14 Maret 2024. Dalam sebuah pernyataannya, Hamas mengatakan bahwa pihaknya menyerahkan visi komprehensif berdasarkan prinsip-prinsip dan fundamental yang mereka anggap penting untuk perjanjian apapun. Proposal tersebut terdiri dari 2 tahap. Yang pertama, mencakup pembebasan sandera Israel dengan imbalan kebebasan bagi tahanan Palestina. Hamas menambahkan bahwa hak dan kepentingan masyarakat akan tetap menjadi prioritas utama. Kemudian dalam pertukaran sandera tahap awal ini, Hamas ingin memprioritaskan kaum wanita, anak-anak, dan orang tua serta tawanan yang sakit. Mereka akan ditukar dengan pembebasan sekitar 700 hingga 1.000 warga Palestina yang ditahan di penjara Israel. Sementara itu pada tahap kedua, semua tahanan dari kedua belah pihak akan dibebaskan. Lebih lanjut, Hamas mengatakan tanggal gencatan senjata permanen akan disepakati setelah pertukaran pertama tawanan dan tahanan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.